Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya. Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian, ya, zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan November 2022. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Oke, Capricorn, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Star, terus Wheel of Fortune, terus 6 cawan, 4 koin, 9 tongkat, 10 tongkat, 10 cawan, Ace of Swords, Justice, dan terakhir 4 cawan. Terus tema untuk bintang Capricorn untuk bulan November 2022 adalah kartu 8 pedang. Capricorn, kartu 8 pedang. Jadi artinya memang sebagian besar dari kalian untuk bulan November nanti mungkin terlalu punya beban pikiran mungkin. Ada suatu beban pikiran yang sedang kamu alami, Capricorn. Mungkin hal tersebut sudah terjadi akhir-akhir ini dan masih berlanjut energinya ke dalam bulan November. Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan seseorang, ya, memikirkan sebuah hubungan cinta, memikirkan soal pekerjaan dan lain-lain. Bisa juga bagi yang lain, mungkin di sini kan tuh hatinya lagi kurang percaya diri, Capricorn, ketika ingin bergerak maju ke depan. Mungkin dikarenakan kalian itu pernah gagal ataupun pernah kecewa akhir-akhir ini, sehingga membuat dirimu itu kurang berani untuk melangkah maju, ya. Jadi ada perasaan kurang percaya diri ketika ingin mengejar tujuan dan target masing-masing selama bulan November nanti. Seperti apa? Misalnya mungkin ada yang lagi kurang pede ketika ingin mengejar target pekerjaan, target penjualan misalnya, ya, target dalam hubungan cinta dan lain-lain. Jadi memang bisa dikatakan hatimu itu kurang percaya diri, Capricorn, untuk bulan November ketika ingin mengejar tujuan dan keinginanmu masing-masing, ya. Jadi sangat sarankan memang untuk lebih optimis, terutama untuk bulan November. Terus lihat di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles. Jadi artinya kalian itu akan bergerak dengan hati-hati sekali, Capricorn. Ya, tidak ingin salah langkah. Semuanya itu akan kamu lakukan dengan hati-hati dan pelan-pelan, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan. Dikarenakan apa? Dikarenakan hatimu itu lagi kurang percaya diri. Apakah tujuan tersebut nantinya bisa tercapai apa enggak? Kira-kira seperti itu artinya dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu The Hierophant dan The Sun. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo, ya. Jadi ceritanya akhir-akhir ini kalian tuh baru saja menerima sebuah kejelasan, Capricorn, ya. Kejelasan telah muncul ke permukaan akhir-akhir ini yang bisa kamu gunakan untuk bergerak maju. Terus di sini ada kartu The Hierophant. Jadi artinya kalian tuh mungkin lagi menggunakan cara-cara yang lebih teratur, lebih disiplin untuk mengejar tujuanmu masing-masing dikarenakan ada faktor kejelasan. Bisa juga bagi yang lain mungkin di sini kan tuh lagi mencari kejelasan, Capricorn. Mungkin di sini ada sebuah langkah disiplin, aturan, mungkin kan tuh merasa dibatasi langkahnya ketika ingin mencari kejelasan dan kejelasan yang kamu butuhkan selama ini. Mungkin ada seorang yang membatasi ruang gerakmu, membatasi langkahmu untuk mendapatkan kejelasan tersebut. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini, Capricorn, ya. Jadi intinya dengan kartu 8 pedang sebagai tema utama bisa dikatakan memang hatimu tuh mungkin lagi kurang percaya diri untuk melangkah maju. Bagian lain mungkin memang ada beban pikiran juga yang masih kamu alami selama bulan November nanti, ya. Terus kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu The Star. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius, ya. Kartu The Star melambangkan harapan baru, ya. Jadi artinya memang selama minggu pertama kalian tuh lagi punya harapan baru nih, Capricorn, ya. Jadi tiba-tiba hatimu tuh lagi punya harapan baru, lagi ingin mengejar sebuah harapan. Misalnya mungkin harapan untuk mendapatkan pekerjaan baru, ya, harapan untuk memiliki seseorang, harapan untuk memiliki sesuatu hal dan lain-lain. Jadi kalian tuh lagi mengejar harapan di minggu pertama. Akan tetapi ingat, tema utamamu kali ini kartunya 8 pedang. Jadi artinya mungkin ada perasaan kurang pede. Apakah harapan tersebut nantinya bisa terwujud apa enggak di minggu pertama nanti, ya. Sebagai tantanganmu ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahan. Jadi artinya selama bulan November kalian tuh diminta
ditantang untuk apa? Untuk memulai sebuah perubahan penting, Capricorn. Mungkin ada suatu hal yang perlu kamu ubah jalan ceritanya. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaanmu sendiri ke arah yang lebih baik. Mungkin dikarenakan kan itu lagi punya situasi masalah akhir-akhir ini ya, yang belum beres masalahnya. Jadi perlu untuk memulai perubahan, segera memulai perubahan. Intinya seperti itu. Wheel of Fortune ya. Jadi lakukan perubahan dengan maksimal mungkin ya, jangan ragu-ragu untuk memulai perubahan yang kamu inginkan. Misalnya mungkin lagi mengubah karir, mengubah cara untuk mencari uang, mengubah caramu ketika mendekati seseorang, dan lain-lain. Jadi intinya perlu untuk lebih siap memulai perubahan penting selama bulan November. Ini tantanganmu, Capricorn, ya. Oke, terus ada foundation, ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu, ya. Jadi artinya di masa lalu kan itu lagi fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah lewat, masalah yang sudah berlalu. Misalnya mungkin masalah keluarga, masalah cinta, masalah keuangan, dan lain-lain. Ya, ini sudah terjadi di masa lalumu. Terus di bulan Oktober kemarin ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian. Jadi jelas sekali selama Oktober mungkin ada yang sedang menunggu sebuah berita informasi penting nih. Misalnya mungkin lagi menunggu berita kerjaan, berita keuangan, ya, menunggu kabar dari seseorang, dan lain-lain. Ya, bagi yang lain mungkin di sini kan tuh ini yang cenderung takut untuk memulai perubahan. Mungkin terlalu fokus dengan masa lalu, ya, belum bisa menerima perubahan, sulit untuk beradaptasi, sulit untuk menyesuaikan diri dengan apa yang sedang terjadi. Ini sudah kamu alami, Capricorn, selama bulan Oktober kemarin, ya. Oke, sebagai fokus utamamu ada kartu 9 tongkat. Jadi artinya selama November kan itu lagi fokus untuk bertahan dan berjuang, walaupun memang keadaannya lagi sulit akhir-akhir ini. Jadi kan itu lagi ingin lanjut memperjuangkan apapun yang kamu inginkan, mempertahankan apapun yang kamu miliki. Misalnya mungkin lagi mempertahankan sebuah hubungan, mempertahankan karir, mempertahankan keuangan, dan lain-lain. Ya, jadi ini fokus utamamu, 9 tongkat. Terus di minggu kedua ada kartu 10 tongkat. Jadi hati-hati, sepertinya di minggu kedua kalian tuh lagi merasa berat. Hatimu tuh lagi merasa berat, Capricorn, untuk mengejar tujuan, untuk mengambil keputusan penting. Mungkin dikarenakan ada halangan tertentu di sini, ya. Jadi ada suatu hal yang menghalangi langkahmu untuk mengambil keputusan tertentu di minggu kedua. Soalnya tema utamamu kan kartunya 8 pedang kan. Jadi mungkin di sini kan tuh lagi merasa kurang percaya diri ketika ingin mengambil keputusan penting di minggu kedua nanti. Jadi hati-hati, ya. Di minggu ketiga cukup bagus energinya, ada kartu 10 cawan yang melambangkan kebahagiaan. Jadi hatimu tuh mungkin terasa lebih damai, lebih tentram di minggu ketiga dibandingkan di minggu kedua misalnya, ya. Jadi terus bagi yang lain mungkin di sini kan itu lagi kerja keras nih untuk mewujudkan kebahagiaan, ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kartu Ace of Swords, 1 pedang. Jadi artinya selama bulan November orang lain sedang menilaimu, sedang mencari kejelasan. Ya, jadi orang lain dari luar sedang menilaimu seperti itu, Capricorn, sedang membutuhkan sebuah kejelasan baru, ya. Oke, sebagai harapanmu ada kartu Justice nih, ya, yang melambangkan kejelasan juga. Jadi memang bisa dikatakan selama November kan tuh lagi punya harapan untuk mendapatkan kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai karir, mengenai keuangan, dan lain-lain. Ini harapan utamamu, Justice, ya. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, ya. Oke, terus terakhir di minggu keempat ada kartu 4 cawan. Jadi hatimu tuh lagi kurang puas, Capricorn, di minggu keempat. Mungkin ada suatu hal yang terjadi di sini, ya. Jadi perlu untuk lebih sabar. Jadi mungkin ada apa yang kamu alami tidak sesuai dengan harapanmu selama ini, yang nantinya akan menimbulkan bentuk ketidakpuasan di minggu keempat nanti, ya. Jadi apapun itu memang usahakan untuk lebih bersabar, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar, ya. Oke. Oke, Capricorn, kita lihat kartunya seperti apa. Yang pertama, kartu Strength, terus The Moon, oke, Wheel of Fortune,
dan 4 cawan. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Ada kartu The Moon dan kartu Strength nih. Jadi memang jelas sekali untuk bulan November ada semacam bentuk ketidakpastian yang masih kamu alami, terutama dalam segi pekerjaan dan keuangan. Jadi ada hal-hal tertentu yang sifatnya itu belum pasti, Capricorn. Ya, jadi gunakan kesabaranmu kali ini, kartu Strength. Perlu untuk lebih sabar, lebih tenang, ya, lebih disiplin, lebih sabar ketika ingin mengejar tujuanmu masing-masing. Soalnya memang ada faktor ketidakpastian yang masih kamu alami. Misalnya mungkin lagi merasa nggak pasti apakah usahamu bisa berhasil apa enggak, ya. Ketidakpastian ketika menjalankan bisnis, ketidakpastian misalnya ketika ingin mencari kerja, ya. Jadi ada bentuk ketidakpastian yang masih berlanjut energinya selama bulan November. Jadi apapun itu memang perlu untuk lebih mendengarkan intuisimu. Ingat, kartu The Moon juga melambangkan intuisi. Jadi perlu untuk lebih mendengarkan isi hatimu ketika ingin mengambil keputusan, dikarenakan ada faktor ketidakpastian. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya 8 pedang tadi. Mungkin ketidakpastian tersebut nantinya akan membuat dirimu tuh kurang percaya diri, Capricorn, untuk mengejar tujuan dan target tertentu, ya. Oke, terus sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu Wheel of Fortune dan 4 cawan. Jadi artinya memang ada sebuah perubahan penting yang akan kamu mulai lakukan, Capricorn, dalam hubungan cinta. Tentu saja untuk memperbaiki keadaan. Dikarenakan apa? Dikarenakan hatimu tuh lagi nggak terima banget dengan perlakuan seseorang. 4 cawan, ya. 4 cawan sampai muncul 2 kali loh di sini. Di minggu keempat, ya. Jadi memang ada bentuk ketidakpuasan yang sedang kamu alami selama bulan November. Misalnya mungkin lagi merasa kurang puas dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan selama ini, yang akan mempengaruhi pikiranmu, yang akan membuat dirimu tuh kurang terima dengan apa yang terjadi di sini dalam hubungan cinta. Jadi otomatis kan itu akan memulai perubahan Wheel of Fortune untuk memperbaiki keadaan tersebut. Misalnya mungkin lagi mengubah taktik rencanamu ketika berbicara dengan seseorang, ketika PDKT dengan orang tersebut, ya, mengubah rencanamu mengubah caramu ketika berbicara di hadapan pasangan dan lain-lain. Jadi intinya memang ada perubahan, ya, yang akan kamu mulai lakukan, Capricorn. Ya, dan ingat tema utamamu kartunya 8 pedang. Jadi artinya memang hatimu tuh lagi serba kurang pede. Apakah hubungan tersebut bisa bertahan lama apa enggak? Ya, lagi kurang percaya diri ketika mencintai seseorang dan lain-lain. Jadi intinya memang perlu untuk lebih bersabar, ya, dan tetap lebih percaya diri, Capricorn, lebih optimis ketika ingin melangkah maju ke depan selama bulan November nanti, ya. Oke, teman-teman, guys, kita dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.